Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika Sui kembali ke dojo dengan Wen Lingsui di punggungnya, dia melihat pemandangan seperti itu. Tuan Abadi. Musang tua bersujud meminta belas kasihan. Monster dan hantu lain yang berlutut di tanah melihat ini, dan mereka semua buru-buru memohon, satu persatu, panik, air mata mengalir di suara mereka. Bahkan Klam 13 itu memiliki air mata di hidung dan air mata, kepalanya patah, dan wajahnya berlumuran darah. Siapa yang tidak tahu bahwa saat ini hidup dan mati mereka sepenuhnya dikendalikan oleh pikiran Sui. Sui mengabaikannya, langsung menuju altar hitam, dan berkata, bisakah kamu melihat petunjuk? Ningsi berkata, altar ini harus menjadi simpul luar angkasa, dikelola oleh kekuatan barisan besar di sekitar dojo. Adapun di mana altar ini berkomunikasi, tetapi Anda tidak dapat melihatnya. Berbicara, dia melirik Wen Lingsui, yang sedang tidur di bahu Sui, dan berkata, apakah dia baik-baik saja? Sui berkata, tidak apa-apa. Dia melihat altar hitam dan melihat pola seperti burung di atas altar. Burung ini memiliki 9 kepala dan sayap 5 warna yang penuh dengan mata. Ini adalah burung hantu mobil, juga dikenal sebagai burung berkepala 9, burung tak dikenal dalam rumor yang suka melahap jiwa, dan di mana angker pasti ada bencana. Sui dengan serius berkata, dari sudut pandang ini, yang disebut Dewa Pengasih Besar, kemungkinan besar hanyalah binatang buas yang jahat. Ningsiji menggerakkan wajahnya dan berkata, burung mobil hantu. Menurut rumor, burung ganas yang tidak dikenal ini tinggal di Gunung Gemetar, di dunia bawah. Mungkinkah ini sisi lain? Dunia yang berkomunikasi dengan altar terletak di tempat yang lebih rendah. Kamu tahu dunia bawah dengan baik. Sui sedikit terkejut. Ketika dia bereinkarnasi, dia menggunakan kekuatan tatanan reinkarnasi yang terkait dengan Netherworld. Ketika dia mendengar Ningsiji berbicara tentang Belanda, apakah itu tidak mengejutkan? Ningsiji tersenyum sedikit dan berkata, saya baru saja membaca banyak buku, dan saya hanya membaca catatan serupa di buku. Sui tidak mengajukan pertanyaan lebih lanjut, dan berkata, kekuatan altar ini sangat tak tertahankan, dan tidak mungkin untuk menembus tempat di bawah 9 ketenangan dari tempat sekuler ini. Menurut pendapat saya, bahkan jika pihak lain adalah burung berkepala 9, itu masih merupakan hal yang tidak berharga. Mata indah Ningsiksi penuh dengan mata, dan dia berkata, mengapa kita tidak memulai altar ini, mari kita lihat kemampuan dari belas kasih Tuhan yang agung ini. Sui memiliki niat ini dan berkata, bantu aku membawa Lingsui dulu. Ningsi kaget, aku. Ada masalah? Sui bertanya. Tentu saja ada masalah, di matamu, aku bisa diperintah olehmu seperti ini. Ningsiji diam-diam bertanya. Tapi dia bilang, baiklah. Lengan di belakang Sui menopang paha lembut Wen Lingsui, dan hendak mengangkatnya dan menyerahkannya kepada Ningsi Hua dari belakang. Siapa yang mengira bahwa Wen Lingsui melingkarkan lengannya di lehernya dengan erat, dan menggumamkan sesuatu di bibir merah mudanya. Gadis lugu yang tertidur ini seperti gurita, menempel erat di punggung Sui, bahkan Sui dapat dengan jelas merasakan satu sama lain kelembutan tubuh yang luar biasa. Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak bergoyang sedikit di dalam hatinya, jadi dia hanya bisa menyerah dan berkata, lupakan saja, aku akan membawanya di punggungku. Kemarilah kalian berdua. Sui berbalik dan melirik Old Weasel dan Klam 13. Keduanya ragu-ragu dan memiliki firasat buruk. Tidak menunggu mereka bereaksi, hantu dan monster di sebelah mereka saling memandang, dan tiba-tiba mulai bekerja sama, menangkap lelaki tua itu dan Sisan. Keduanya ketakutan dan dikutuk. Jujurlah, merupakan berkah bagimu untuk dapat melakukan sesuatu untuk Tuan Abadi. Seorang pria kuat berkepala banteng menamparkan wajah gemuk Klam 13 dan berteriak keras. Segera, hantu yang penuh perhatian ini mengantar Sisan dan lelaki tua itu ke Sui. Setelah itu, mereka dengan patuh mundur dan berlutut di tempat lagi, satu persatu sangat patuh. Tao Qingshan dan Fujinaga sama-sama tercengang beberapa saat, orang-orang ini memiliki keinginan yang sangat kuat untuk bertahan hidup. Guru spiritual, kami.
Kerang si sancang membuka mulutnya dan hanya meminta belas kasihan. Pedang mendalam kerajaan melintas di tangan Sui, dua kepala dewa berguling, dan kemudian melemparkan tubuh mereka ke altar hitam. Setelah melakukan ini, Sui meminta Ning Siji dan Zhu Guqing untuk mundur beberapa kaki, dan dia mengayunkan pedangnya dengan tangan kanannya dan menunjuk ke dalam kehampaan. 9 portal perunggu di sekitar dojo bersinar, menghasilkan raungan kekuatan yang aneh dan tidak jelas, dan seluruh dojo tampak terbangun dari keheningan. Mezbah hitam di tengah dojo, diikuti oleh semburan cahaya hitam pekat, menelan mayat kelam 13 dan musang tua sedikit demi sedikit, bahkan tulang belulangnya tidak ada buih yang tersisa. Ini adalah metode pengorbanan hidup. Boom! Segera, altar hitam berubah, dan totem burung berkepala 9 di tengah menjadi sangat merah, dan tiba-tiba mengeluarkan cahaya berwarna darah, yang berubah menjadi kehampaan membuat pusaran cahaya dan bayangan. Pada saat itu seperti portal kehampaan yang dibuka dalam cahaya dan bayangan dewa, menghubungkan tempat-tempat tak berujung dan jauh yang tidak diketahui. Iblis dan hantu yang berlutut di sekitar dojo semua ketakutan, dan mereka merasa bahwa paksaan yang tak terlihat menyebar, dan penindasan membuat mereka semua merasa tercekik. Rasa itu, seolah-olah ada eksistensi tertinggi, memproyeksikan matanya melalui ruang dan waktu tanpa batas. Ini. Lutut Tao Qingshan dan Fujinaga menjadi lunak, dan mereka hampir berlutut di sana karena terkejut. Di mata Sui, dia bisa melihat sekilas bahwa pusaran berwarna darah di atas altar mirip dengan peran altar. Pengorbanan yang dikumpulkan oleh Lord Huan Sui diberikan kepada Lord of Great Welas Asih dari pusaran air dewa ini. Huan, apakah Anda siap untuk apa yang kursi ini ingin Anda lakukan? Tiba-tiba, di kedalaman pusaran berwarna darah, suara yang dalam dan agung terdengar, dingin, acuh tak acuh, mengungkapkan jejak kekuatan iblis yang mengintimidasi. Penonton terdiam, dan banyak hantu yang sudah gemetar dan panik hingga ekstrim. Itu Zhu Guqing, yang merasa ketakutan, tertekan dan terkejut. Mungkinkah suara ini benar-benar berasal dari dewa? Huan sudah mati. Sui berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, kota 9 tikungan ini juga akan dihancurkan sepenuhnya. Jika kamu memiliki kemampuan, kamu ditakdirkan untuk mati. Ada keheningan di pusaran dewa. Dan hantu-hantu itu sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mati rasa. Dalam deskripsi Huan Suijun sebelumnya, Tuan Suci Pengasih Besar, sudah digambarkan sebagai makhluk tertinggi seperti dewa, dengan kekuatan magis yang luas dan mana yang tak terbatas, memiliki kekuatan luar biasa. Siapa sangka Sui berani saling membenci saat ini? Ini penghujatan. Meskipun Zhu Guqing sudah melihat kemampuan Sui, mau tak mau dia terkejut saat ini, wajahnya yang dingin dan cantik penuh dengan keanehan. Ning Siji adalah satu-satunya yang terlihat paling tenang. Di dalam hatinya, dia sudah lama menganggap Sui sebagai dirinya sendiri dan memiliki latar belakang yang misterius dan tidak terduga. Secara alami, tidak mungkin untuk peduli tentang ini. Tapi aku yakin bahwa binatang yang tidak berharga sepertimu tidak dapat mencapai kemampuan untuk menjangkau ruang dan waktu dan menunjukkan kekuatan ilahi, apalagi tubuh yang sebenarnya telah datang ke sini. Sui tampak sedikit kecewa, menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Kata-kata ini sepertinya merangsang pihak lain. Di kedalaman pusaran berwarna darah, dengungan dingin tiba-tiba terdengar, mengatakan, "Semut kecil, berani memprovokasi kursi ini, sungguh pacaran sampai mati. Saya memikirkan ketidaktahuan Anda, berlutut dan membungkuk dengan cepat, bertobat dan menebus dosa-dosa Anda, kursi ini tidak akan peduli tentang Anda, jika tidak." Tapi Sui tertawa, "Kalau tidak, apa? Kamu masih bisa melompat keluar dan melawan seseorang Su." Suara dengan hinaan dan hinaan tanpa malu-malu. Di kedalaman pusaran berwarna darah, ada keheningan lagi, dan butuh waktu lama untuk suara agung keluar, "Kursi ini mengingatmu, dan dia akan mengambil kepalamu." Memvonis. Boom. Pusaran dewa itu meledak, berhamburan seperti hujan, dan menghilang. Mezbah hitam menjadi kusam. Sui tidak bisa menahan diri untuk tidak sedikit terkejut, sedikit kecewa, setelah diprovokasi, dia tidak berani melakukannya, itu saja.
Ningsi mengerutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum, dia mungkin telah melihat niat sesama Taois, dan dia ragu-ragu dan tidak berani bergerak. Rekan Taois diharapkan, binatang jahat ini adalah terlalu tidak berguna, dan itu jauh dari kemampuan untuk menunjukkan kekuatannya melalui simpul luar angkasa. Pada saat ini, monster berkepala banteng melangkah maju dengan gemetar, menyerahkan bagasi besar di tangannya, dan tergagap. Xianxi, saya tidak memiliki mata, dan saya cukup khawatir. Sebagai permintaan maaf, saya telah mengumpulkan harta ini bersama-sama. Saya tunggu. Tidak jauh dari situ, para iblis yang berlutut di tanah semuanya berkata serempak, tolong juga bermurah hati, dan maafkan saya. Suyi tercengang, memandang Tao Qingshan, dan menginstruksikan, kamu ambil dulu. Tao Qingshan buru-buru melangkah maju, mengambil beban besar yang satu kepala lebih tinggi dari seluruh tubuhnya, dan berkata, sapi tua, hitung kenalanmu, kau tahu pada waktunya buat perubahan, bertobatlah pada Tuan Abadi, dan makanlah beberapa makanan ringan di masa depan. Monster berkepala banteng itu dengan cepat tersenyum dan mengangguk. Ayo. Suyi tidak ingin membuang waktu lagi, berbalik dan berjalan keluar dojo. Dia telah berhasil menemukan Wen Lingsui, dan dia tidak berniat tinggal di tempat yang kotor dan kotor seperti itu. Ning Siji dan Zhu Guqing mengikuti. Tao Qingshan dan Fujinaga juga segera mengikuti. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang memperhatikan hantu dan hantu yang berlutut di sana. Baru setelah mereka melihat sosok mereka pergi, iblis akhirnya berani percaya bahwa mereka telah lolos dari bencana, dan mereka semua menghela nafas panjang lega. Beberapa berteriak marah. Bisakah kalian semua mengenali siapa pemuda berjubah tadi? Apakah ini masih tebakan? Apakah Anda lupa penuntun peri, yang diperoleh Tao Qingshan belum lama ini? Ternyata guru abadi yang mengajari Tao Sanjun metode kultivasi. Tidak heran. Cepat, tidakkah kamu mendengar bahwa Immortal Master baru saja mengatakan bahwa kamu ingin memusnahkan kota 9 tikungan? Brengsek, aku hampir lupa, ayo pergi. Tiba-tiba, semua monster dan hantu yang datang ke perjamuan itu panik, dan mereka melarikan diri satu persatu melarikan diri lebih cepat. Pada malam hari, Sungai Dacang. Dalam pusaran kabut di permukaan air, Suyi dan rombongannya keluar ke tepi sungai. Di mana Jin Xiaochuan? Suyi melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Pak, si kecil ada di sini. Suara datang dari kejauhan. Tidak lama kemudian, pemimpin geng Hering, Jin Xiaochuan, berlari mendekat. Ketika dia melihat bahwa Suyi dan yang lainnya semuanya aman dan sehat, dia tidak bisa menahan perasaan kagum yang dalam di hatinya. Memasuki kolam naga dan sarang harimau itu, dan bisa keluar tanpa cedera, layak untuk hidup seperti peri. Kamu akan membawanya pergi dengan tumpangan nanti, dan aku akan kembali dari daratan dengan Lingsui. Suyi memandang Ning Siji. Mengapa tidak bertindak bersama? Ning Si terkejut. Suyi mengangkat alisnya sedikit dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa tungganganmu hanya dapat membawa 3 orang? Ningsi tidak bisa menahan tawa, dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, itu hanya alasan, aku tidak ingin berakting dengan gadis kecil seperti Zheng Muyao. Kemampuannya lebih dari cukup, untuk membawa 10 orang untuk terbang. Kapan seorang wanita bisa belajar untuk tidak berbohong? Ningsi Jia menutupnya begitu dia melihatnya, suara siulan yang jelas keluar dari bibirnya yang kemerahan. Tidak lama kemudian, elang bersisik biru yang luar biasa menerobos udara dan mendarat di samping semua orang. Melihat adegan ini, Tao Qingshan menyadari bahwa Suyi dan yang lainnya akan pergi, dan buru-buru berkata, Xianxi, maukah kamu membantumu membawa beban ini kembali? Tidak perlu. Suyi mengangkat tangannya dan memasukkan beban besar itu ke dalam liontin batu giok hitam di pinggangnya. Tao Qingshan sedikit kecewa. Dia awalnya ingin melihat tempat tinggal Suyi. Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Xianxi, si kecil akan berpamitan dulu. Tao Qingshan membungkuk dan memberi hormat. Di masa depan, saya akan lebih berkonsentrasi pada latihan saya, dan saya tidak akan bercampur dengan hal-hal berasap ini. Anda harus tahu bahwa Anda sama anehnya dengan Anda. Hari. Suyi berkata dengan santai.
Tao Qingshan terkejut dan memberi hormat lagi. Setelah itu, dia bergegas pergi bersama Fujinaga. Rekan Taois, bukankah kamu mengatakan kamu ingin merapikan tempat ini? Bisakah kamu membiarkan aku melihatnya? Ning Sijia berkedip dan bertanya sambil tersenyum. Kenapa tidak? Ayo naikkan binatang jahat ini ke udara dulu. Sui berbicara dengan tenang. Disebut binatang buas oleh Sui lagi, elang bersisik biru itu sangat diam, tapi dia berpikir, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa meratakan tempat ini. Segera, elang bersisik biru membawa kerumunan ke udara, dan dalam sekejap mata, mereka datang di bawah awan. Sui menggendong Wen Lingsui di punggungnya, memegang Royal Profound Sword di tangan kanannya, dan tiba-tiba menebas dalam kehampaan. Desir. Lampu pedang menyala di malam yang gelap. Malam itu seperti tinta, semuanya sunyi, dan tidak ada yang terjadi. Ini dia. Mata elang sisik hijau penuh dengan godaan, dan dia ingin tertawa. Namun segera, ia menyadari ada yang tidak beres. Seperti gempa bumi, air sungai mendidih dan ombak keruh dikosongkan. Punggungan Qianshuan di tepi sungai Dacang juga mulai bergoyang, bebatuan dan pepohonan di gunung bergetar, dan jeritan binatang mengikuti. Kedengarannya, dan di malam yang gelap ini, sepertinya sangat menyusup. Jika Anda melihat lebih dekat, bebatuan di pegunungan Qianshuan beterbangan, rerumputan dan pepohonan patah, dan binatang buas melarikan diri, pemandangan yang berantakan. Ini. Lambat seperti Jin Xiaochuan, mau tak mau aku terkejut dengan adegan ini. Mata elang bersisik biru berubah, dan sudah ada ekspresi terkejut. Dan di kedalaman bawah tanah yang tak terlihat, pusat kota Jiuku. Di sekitar dojo besar dengan jangkauan 100 kaki, portal perunggu meledak. Semburan kehancuran yang mengerikan menyebar dengan liar ke segala arah. Boom! Yang pertama menderita adalah altar hitam setinggi 9 kaki di tengah dojo, yang meledak menjadi bubuk dalam sekejap. Selanjutnya, semburan dahsyat kehancuran yang berpusat di dojo, hanyut ke segala arah. Boom! Ledakan! Ledakan! Barisan rumah yang tampak seperti peti mati hitam lenyap dalam sekejap, dan hantu-hantu yang berkeliaran di jalanan semuanya berhamburan dalam jeritan ngeri dan putus asa. Ledakan kehancuran terlalu menakutkan, hampir seperti badai, menyebar ke seluruh kota dalam waktu yang sangat singkat. Hantu tua yang memukul sempoa tulang langsung musnah oleh guntur berwarna darah, dan sebelum dia meninggal, dia menghitung akun orang-orang yang masih hidup yang meninggal di kota Jiuku selama bertahun-tahun. Wanita tua yang menjahit kulit manusia, tukang daging yang menjual daging dan darah, penjual yang merebus sup kepala. Semua seperti kertas, berubah menjadi abu dan menghilang dalam semburan kehancuran ini. Pada akhirnya, kota Jiuku yang besar diselimuti lautan api yang mengerikan, dengan guntur dan kilat menari, badai mengamuk, darah menyebar. Alam hantu ini sepertinya jatuh ke api penyucian kehancuran. Beberapa hantu dan monster yang datang ke perjamuan baru saja melarikan diri dari kota Jiuku ketika mereka melihat pemandangan yang mengejutkan ini dari kejauhan, dan mereka semua terkejut. Lembut, ngeri. Mereka akhirnya berani percaya bahwa Tuan Muda Abadi benar-benar memiliki sarana untuk meratakan kota. Lari, lari. Hantu dan monster itu semuanya melarikan diri dengan putus asa, panik, benar-benar ketakutan. Di belakang mereka, kota Jiuku seperti bangunan yang terfragmentasi, hancur dalam kekuatan kehancuran yang tak ada habisnya. Dari langit, terlihat jelas bahwa di Sungai Dacang dengan 9 tikungan dan 18 tikungan, terumbu karang yang lebat runtuh, permukaan sungai tiba-tiba tenggelam, dan cekungan sebuah lubang besar muncul. Namun segera, saat air yang berjatuhan terus mengalir dari hulu, permukaan air dari lubang besar yang dalam juga terus naik, dan segera pulih ke level sebelumnya. Pedang ini, kekuatan gunung dan sungai, menarik kekuatan formasi besar, mematahkan nadi gunung dan sungai, menghancurkan alam hantu bawah tanah, dan itu tidak lebih dari sebuah kreasi yang terampil. Ning Sijia kagum, dan matanya penuh kecemerlangan. Dia merasakan kekuatan dan misteri pedang ini, dan ada sedikit kejutan di hatinya. Jin Xiaochuan lamban, hanya satu suara di hatinya, keajaiban. Itu pasti keajaiban. Elang bersisik biru menundukkan kepalanya dan sedih.
Ini juga akhirnya mengerti bahwa dengan cara dan kekuatan Sui, memang memenuhi syarat untuk menyebutnya binatang jahat. Tapi melihat Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, itu hanya pinjaman, itu tidak layak dipuji. Arai pembantaian darah 9 istana menutupi sungai dengan 9 tikungan dan 18 tikungan, menghubungkan urat gunung dan sungai. Selama bertahun-tahun, Wu Huan Suijun mengandalkan susunan ini untuk membuat gelombang, menghancurkan kapal yang lewat. Sejak di dojo kota Jiuku, dia berturut-turut mengukir serangkaian diagram pada 9 pilar perunggu raksasa, dengan demikian mengambil kontrol 9 istana dari arai pembantaian darah. Yu Xuanjian adalah pelat arai yang memanipulasi kekuatan arai besar. Sui baru saja memotong pedang itu, yang tampaknya pintar, tetapi sebenarnya itu langsung meledakkan kekuatan arai pembantaian darah Jiugong. Kamu tidak harus rendah hati, apa yang disebut waktu datang dengan kekuatan langit dan bumi yang sama, gerakan Daois ini menghancurkan alam hantu, dan juga mengubah lanskap ini tempat. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi bahaya bagi kapal penumpang yang lewat, yang merupakan perbuatan besar dengan jasa tak terbatas. Ning Xijia berkata lembut. Apa untungnya, saya hanya menyelamatkan Ling Sui. Sui tertawa, ayo pergi, sebaiknya kembali ke kota Gunzu sebelum fajar. Bagus. Ning Xijia mengangguk. Segera, elang bersisik biru itu mengeluarkan teriakan yang jelas, sayapnya seperti gunting, menembus awan dan ombak, dan menghilang ke dalam malam yang luas. Apakah ini keajaiban peri? Di pegunungan dan ladang yang jauh, Fujinaga menoleh dan menatap lurus ke air tempat kota Jiuku awalnya berada, berkeringat di sekujur tubuhnya. Baru saja, bumi bergetar, gunung-gunung bergetar, gelombang keruh sungai Gritchang dikosongkan, dan gemuruh tumpul terdengar seperti guntur, bergemuruh dan bergejolak di malam hari. Meskipun saya tidak bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, semua ini masih membuat Fujinaga takut setengah mati, berpikir bahwa telah terjadi bencana alam. Saya tidak tahu apakah Master Abadi itu adalah dewa abadi yang nyata, tetapi saya yakin bahwa seniman bela diri di dunia ini ditakdirkan untuk mencapai langkah ini. Mata Tao Qingshan panik, dan ekspresinya penuh kekaguman. Dia yakin bahwa kota 9 belokan Wu Huan Suijun pasti telah dimusnahkan dari dunia ini. Lari. Pergi, pergi. Pada saat yang sama, di malam yang gelap ini, hantu dan monster yang cukup beruntung untuk menyelamatkan hidup mereka semua berteriak dan melarikan diri. Lihat orang-orang itu. Tao Qingshan menggelengkan kepalanya dan berbalik. Mulai hari ini, di dekat Qianshuan Ling, ada dongeng yang sudah berlangsung lama. Dikatakan bahwa makhluk abadi berjubah hijau pernah menebas gunung dan sungai dengan pedangnya, dan membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya. 9 tikungan dan 18 tikungan, yang telah dibicarakan selama hampir 100 tahun telah sepenuhnya berubah. Bahkan karena legenda ini, penduduk setempat membangun sebuah kuil di Qianshuan Ling di tepi sungai Dachang untuk mengabadikan patung-patung abadi, dan dupa menyala sepanjang tahun. Di dunia yang gelap dan kotor, ada gunungan mayat dan gunung darah dan tulang di mana-mana. Sialan, sialan. Auman marah terdengar, beraninya kau membunuh malaikatku, dan menghancurkan urusan besarku, tunggu aku pulih dan melarikan diri dari gua darah ini, itulah hari kematianmu. Di gunung tulang putih, seekor burung berkepala 9 berteriak. Sayapnya busuk, berlubang-lubang, dan di tubuhnya terdapat bekas luka yang mengagetkan sepanjang 3 kaki. Hanya 2 dari 9 kepalanya yang tersisa. Kelihatannya sangat menyedihkan. Meskipun gereja ini tidak dapat keluar dari masalah sekarang, ada cara untuk mendukung orang percaya yang tak terhitung jumlahnya untuk melayani gereja ini. Kamu bermarga Su, tunggu kursi ini. Untuk waktu yang lama, auman marah burung berkepala 9 terdiam. Dunia yang kotor ini seperti lautan mayat dan darah juga telah jatuh ke dalam kesunyian masa lalu. Tampaknya selama ratusan juta tahun, makhluk lain di dunia ini telah berubah menjadi tulang dan darah di mana-mana, dan hanya 9 yang terluka parah ini yang tersisa. Burung kepala adalah makhluk hidup. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.